Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Naomi Cahyaningrum. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi manajemen. Nah, tugas kali ini, tugas membuat video, itu dibuat untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia kelas D. Nah, topik yang akan saya bawakan ini adalah tuan rumah rahasia umum tuan rumah yang jadi juara. Nah, sebelum itu, hal yang menjadi latar belakang dari topik ini adalah olahraga itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan orang-orang. Nah, mereka yang telah berkontribusi dalam mengangkat nama daerah dan bangsa melalui kompetisi nasional, regional, nasional, dan internasional. Nah, setiap negara dari seluruh dunia itu bersaing untuk prestasi olahraga. Karena prestasi olahraga yang baik akan meningkatkan citra daerah dan negara di dunia internasional. Nah, salah satu kegiatan yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat dan menjadi perhatian publik, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yakni Southeast Asian Games atau yang sering kita kenal dengan SEA Games. Nah, eh, SEA Games sendiri ini merupakan ajang olahraga multi-event yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ajang SEA Games ini berada di bawah naungan Federasi Pesta eh, Olahraga Asia Tenggara dengan supervisi dari Komite Olimpiade Internasional dan Dewan Olimpiade Asia. Nah, SEA Games ini menjadi salah satu ajang pembuktian prestasi olahraga bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, tujuan diadakannya SEA Games ini yang pertama itu untuk mengeratkan kerjasama, yang kedua itu ada menyatukan pemahaman, yang ketiga ada mempererat hubungan antar negara di kawasan Semenanjung Asia Tenggara. Nah, tahun ini SEA Games 2023 merupakan ajang ke-32 dari pesta olahraga. Nah, tuan rumah SEA Games pada tahun ini itu dipegang oleh Kamboja. Nah, pengalaman pertama bagi negara Kamboja menjadi tuan rumah SEA Games karena dari semua negara di kawasan Asia Tenggara, hanya Kamboja yang belum pernah menjadi tuan rumah SEA Games. Malaysia, Thailand itu sudah menjadi tuan rumah sebanyak 6 kali. Filipina, Indonesia, dan Singapura sudah menjadi tuan rumah sebanyak 4 kali. Myanmar 3 kali, Vietnam 2 kali, Brunei itu Brunei Darussalam dan Laos itu 1 kali. Nah, Kamboja Kamboja ini merasa percaya diri dalam penyelenggaraan SEA Games tahun ini karena negara tersebut sudah pulih dari penjajahan dan juga gejolak politik yang terjadi di negara tersebut. Namun, sebagai negara yang pertama kali menjadi tuan rumah, itu menjadi dari sebuah acara yang besar, Kamboja bisa dikatakan belum terlalu siap untuk menjadi tuan rumah. Mulai dari mulai dari insiden bendera terbalik pada saat pre-show opening ceremony, kondisi fasilitas yang diberikan dinilai minim sekali, bahkan tidak layak untuk acara sebesar SEA Games ini. Kemudian seperti ada kamar atlet yang bocor akibat hujan deras, dan juga penerangan podium yang menggunakan lampu mobil. Serta ada beberapa dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak Kamboja untuk memperoleh medali. Nah, pada esai kali ini, kita tidak akan membahas tentang ketidaksiapan tuan rumah dalam pelaksanaan SEA Games 2023 seperti yang sudah menjadi topik hangat belakangan ini. Nah, kita akan membahas tentang rahasia umum terkait dengan tuan rumah SEA Games yang katanya selalu menjadi juara. Nah, hal ini tuh sering terjadi sejak tahun 2002.
sejak tahun 2001. Tetapi tahun ini Kamboja tidak mendapat juara umum. Kamboja sendiri menempati posisi keempat. Nah, tapi pada awal SEA Games ini berlangsung, Kamboja ini memimpin klasemen perolehan medali SEA Games dan bisa jadi Kamboja menjadi juara umum pada SEA Games tahun ini mengalahkan Thailand, eh, Vietnam, dan Indonesia. Nah, beberapa alasan yang diduga mengapa tuan rumah SEA Games ini seringkali menjadi juara. Nah, faktor utama karena tuan rumah memiliki keuntungan yang besar, karena para atlet yang bertanding di negara negara sendiri itu membuat tingkat kepercayaan diri mereka itu meningkat. Semangat yang diberikan oleh supporter yang tentu saja jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan supporter dari negara lain yang membuat semangat para atlet itu menjadi berlipat ganda. Dan kemudian ada kemungkinan lain karena seringnya tuan rumah menjadi juara umum itu karena diperbolehkannya memasukkan cabang olahraga baru yang sebelumnya tidak ada atau dihapuskan. Dan lagi adanya aturan-aturan aneh seperti tidak diperbolehkannya cabang olahraga unggulan dari suatu negara untuk mengirim perwakilannya pada cabang tersebut. Nah, kenyataan yang tak terbantah bahwa tuan rumah selalu mendapat banyak medali dari cabang-cabang baru yang diperbolehkan. Karena selaku tuan rumah, mereka ingin memperkenalkan nih budaya mereka kepada negara lain. Nah, ada pula cabang olahraga yang tidak diikutsertakan karena tidak mencerminkan kebudayaan negara tersebut. Nah, alasan kasarnya sih ya bisa kita katakan bahwa tuan rumah ingin memperoleh banyak medali dengan cabang olahraga yang mereka unggulkan. Jika tuan rumah tidak unggul dalam suatu cabang olahraga tertentu, mereka bisa meniadakan cabur tertentu. Nah, banyak yang mengatakan ini tidak adil atau merugikan negara lain yang mungkin sudah mempersiapkan diri pada cabur tertentu. Tetapi cabang olahraga tersebut tidak diperlombakan. Penambahan atau pengurangan cabang olahraga tertentu pada multi-event yang dilakukan tuan rumah ini sah-sah aja asalkan cabang olahraga yang dipertandingkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti pada saat Indonesia yang menjadi tuan rumah SEA Games, Indonesia itu mempertandingkan pencak silat yang pada saat itu dan dibuka dengan berbagai level yang berbeda-beda sebagai cabang olahraga resmi yang dipertandingkan. Padahal di taraf internasional atau olimpiade, cabang pencak silat itu belum ada karena keuntungan Indonesia yang menjadi tuan rumah, makanya pencak silat ini dipertandingkan. Maka Indonesia memiliki peluang emas yang besar pada cabang olahraga pencak silat tersebut. Nah, ada juga privilege yang dimiliki negara yang menjadi tuan rumah, yaitu menambahkan aturan sesuai dengan keinginan negara tersebut. Seperti SEA Games 2023 kemarin, Kamboja itu memberlakukan larangan bagi sejumlah tim kuat di Asia Tenggara, khususnya pada cabang bulu tangkis dalam regu campuran. Seperti negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura, hingga Malaysia itu dilarang untuk ikut bertanding. Nah, pada kasus SEA Games 2023 yang diselenggarakan oleh Kamboja, pada regu campuran, pihak Kamboja melakukan naturalisasi pada cabang ini dengan dengan mengambil atlet Chow Meng atau yang dicurigai sebagai Chow Chow Meng, yaitu
pemenang silver eh, WJC 2019 asal China. Nah, menurut pendapat pribadi, sebenarnya jika Kamboja ingin mengatakan bahwa ragu campuran pada cabang bulu tangkis itu dikhususkan untuk negara-negara baru yang baru maju dalam cabang ini, sehingga negara-negara yang sudah dikatakanlah jago itu tidak diperbolehkan ikut bertanding dalam pertandingan ini. Pertandingan ini tuh tidak jauh seperti tidak jauh beda dari kata sparring antar negara, bukan kayak sebuah perlombaan yang intens nih, karena semua itu karena semua bisa bertanding dalam memperebutkan title juara. Nah, dengan alasan untuk memberi kesempatan untuk negara lain yang katakanlah jarang atau tidak pernah memperoleh medali pada cabang olahraga bulu tangkis ini, serta untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi atlet pada cabang bulu tangkis tersebut. Tetapi sangat disayangkan nih, Kamboja sendiri menggunakan atlet naturalisasi untuk memenangkan perlombaan tersebut. Bisa dikatakan Kamboja memenangkan medali emas dengan cara curang, tapi tidak melanggar aturan. Nah, karena Kamboja sendirilah yang membuat peraturan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada, selanjutnya tidak ditentukan beberapa pemain naturalisasi yang boleh mengikuti dalam satu cabang olahraga tertentu. Nah, penggunaan pemain naturalisasi ini diperbolehkan dalam setiap pertandingan, tetapi tidak ada aturan ketat yang mengatur pemain naturalisasi tersebut, sehingga suatu negara itu berhak untuk mengutus pemain naturalisasi tersebut sebagai perwakilan negara. Nah, sangat disayangkan ada beberapa negara yang menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh medali dengan cara yang katakanlah licik. Dalam satu kelompok nih, berisikan 10 orang pemain. 6 diantaranya adalah pemain naturalisasi yang bukan dari atlet negara itu sendiri. Nah, jumlah atlet lokal itu lebih sedikit daripada atlet naturalisasinya. Nah, menurut pribadi saya, pernyataan negara yang menjadi tuan rumah SEA Games pasti menjadi juara umum, entah itu juara 1, 2, maupun 3, memang benar. Nah, realitas yang terjadi seperti itu didukung dengan privilege sebagai tuan rumah. Ya, walaupun tidak semua tuan rumah itu menjuarai SEA Games ini. Melihat dari tuan rumah SEA Games 2023 yang membuat beberapa peraturan yang jelas yang katakanlah menguntungkan atlet dari Kamboja sendiri. Nah, sayangnya Kamboja ini berada di posisi keempat klasemen akhir SEA Games 2023, di bawah Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Nah, kemenangan tersebut itu dapat diperoleh dari kemampuan para atlet lokal. Maksudnya, kemenangan dari ketiga juara dari Vietnam, Thailand, dan Indonesia itu diperoleh dari kemampuan para atlet lokal dengan mental saing yang kuat. Nah, menurut saya, saran untuk kedepannya setelah melihat tuan rumah yang bisa membuat peraturan yang dapat menguntungkan negara itu sendiri, memang sangat disayangkan. Maka, saya menyarankan untuk diperlukannya aturan yang jelas dari komite olahraga terkait dengan penambahan aturan dari tuan rumah, seperti keselarasan antara aturan dengan realita yang berlangsung, dan untuk para pemain naturalisasi, itu ditegaskan kembali berapa pemain naturalisasi yang boleh mengikuti pertandingan tersebut.
sehingga atlet atlet tersebut itu tidak diduga sebagai atlet joki atau atlet cabutan, tetapi sebagai atlet yang dibina. Nah, semua balik lagi pada penekanan aturan yang jelas selama pertandingan ini berlangsung. Semakin bisa dikatakan, semakin lama SEA Games ini telah kehilangan semangat sportivitasnya. Pada awalnya SEA Games itu dibentuk untuk kebersamaan antar negara di bidang olahraga, tetapi sekarang semua negara itu menginginkan medali dengan cara apapun. Kemenangan memang boleh dicari, tetapi hasil binaan dari para atlet tersebut itu bukan pinjaman atau mengambil atlet dari tempat lain. Sekian eh, pemaparan esai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.